Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini dalam kitab Mazmur pasal 73. Sekarang kita akan melihat pada ayat yang ke-27. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Saudara-saudara, ini adalah sebuah pernyataan yang pasti dari pemazmur. Sesungguhnya, artinya bukan main-main. Sesuatu yang sangat pasti. Siapa yang jauh daripadamu, siapa yang jauh dari Tuhan akan mengalami kebinasaan. Saudara-saudara, betapa penting kita untuk selalu dekat dengan Tuhan. Sekalipun banyak perkara yang tidak kita pahami, yang kita tidak mengerti, kita alami dalam hidup kita. Sekali lagi saudara-saudara, rancangan Tuhan bagi anak-anaknya, bagi umatnya adalah selalu rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Tuhan tidak pernah merancangkan yang tidak baik, kecelakaan, kebinasaan bagi orang yang takut kepadanya, bagi anak-anaknya, bagi umatnya. Pikiran Tuhan terlalu jauh dengan pikiran kita, saudara-saudara. Pengetahuan Tuhan terlalu jauh dengan pengetahuan kita. Itu sebabnya ketika kita mengalami, merasakan hal-hal yang menurut kita sesuatu yang kurang enak, tidak enak bagi kita, dan kita tidak mengerti apa sebabnya, mengapa hal itu terjadi, jangan tinggalkan Tuhan. Tetaplah dekat dengan Tuhan, berdiam diri dekat dengan Tuhan, dan kita akan melihat tuntunan pertolongan Tuhan. Tetapi ketika seseorang menjauhkan diri dari Tuhan, apapun alasannya, saudara-saudara, apapun penyebabnya, firman Tuhan berkata, dia pasti akan mengalami kebinasaan. Kalau kita melihat saudara-saudara contoh-contoh di dalam Alkitab tentang orang-orang yang menjauhkan diri dari Tuhan. Misalnya kita melihat tentang Yunus, saudara. Yunus, di dalam kitab Yunus pasal yang pertama kita melihat Yunus 1 ayat 3, ketika dia mau menjauhkan diri dari Tuhan, disebutkan demikian. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. 2 kali di dalam ayat 3 ini disebutkan Yunus berusaha menjauh dari hadapan Tuhan, menjauh dari hadapan Tuhan. Apa yang terjadi di tengah perjalanannya? Tuhan mengirimkan angin gelombang yang sangat besar, sehingga terpaksalah Yunus dilemparkan di tengah-tengah laut. Itu nasib orang yang menjauh dari Tuhan. Kalau kita lihat lagi saudara-saudara, satu ayat di dalam kitab 2 Timotius pasal 4 tentang seorang murid Tuhan di zaman Paulus yang bernama Demas. Dalam kitab 2 Timotius dicatat perihal Demas, saudara-saudara, dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat 9, berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ini pernyataan dari Paulus. Paulus mengungkapkan ini kepada Timotius dengan nada yang begitu sedih. Demas telah mencintai dunia, Demas telah meninggalkan Tuhan, meninggalkan Paulus. Sangat ironis sekali. Padahal di zaman itu kurang apa Paulus sebagai seorang hamba Tuhan? Mengajar, melakukan mujizat, hal-hal yang luar biasa. Tetapi toh Demas pun meninggalkan dia karena lebih mencintai dunia. Itu sebabnya saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang orang yang meninggalkan Tuhan, gambaran dari orang yang meninggalkan Tuhan. Kita lihat di dalam kitab Nabi Yeremia pasal yang kedua, saudara-saudara. Yeremia memberikan gambaran demikian tentang orang yang meninggalkan Tuhan. Yeremia pasal yang kedua,
Kita lihat ayat yang ke-11 dan ayat 13 demikian. Menyeberang sajalah ke tanah pesisir orang Kitim dan lihatlah, suruhlah orang ke Kedar dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Lihatlah, apakah ada terjadi seperti ini? Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya, meskipun itu sebenarnya bukan Allah? Tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Ayat 13. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Saudara-saudara, orang yang meninggalkan Tuhan adalah orang yang meninggalkan kemuliaan dan beralih kepada yang sia-sia. Meninggalkan kemuliaan dan beralih kepada yang sia-sia. Membuang mutiara untuk mendapatkan sebuah barang yang sama sekali tidak berguna, sama sekali tidak berharga. Bahkan kemudian disebutkan meninggalkan Tuhan sama seperti menggali kolam bagi diri sendiri, itu pun kolam yang bocor. Tuhan adalah sumber air hidup. Sumber air hidup yang menyegarkan, yang penuh dengan kehidupan. Dan kemudian sekarang menggali bagi dirinya sendiri kolam yang bocor. Berusaha dengan keras, tapi sia-sia. Saudara-saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tuhan adalah sumber air hidup bagi kita. Sumber yang baik bagi kita. Sumber kehidupan kita, sumber pengharapan kita, sumber sukacita kita, sumber semangat kekuatan kita adalah Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Itu sebabnya nasihat Paulus kepada jemaat Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-35 disebutkan, jangan lepaskan kepercayaanmu, sebab besar upah yang menantinya. Saudara-saudara, jangan lepaskan kepercayaanmu apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Jangan lepaskan kepercayaanmu, jangan menjauh dari Tuhan, karena besar upah yang akan kita terima. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Haleluya.